Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @harisfauzi.o. Bagaimana cara menjaga agar tidak tersulut emosi? Apakah ada cara khusus untuk menjaga perdamaian selain hanya dengan bersikap ramah? Bagaimana cara agar tidak tersulut emosi? Apakah ada cara khusus untuk menjaga perdamaian selain hanya bersikap ramah? Ya, untuk menjaga agar tidak tersulut emosi itu ada banyak jurus. Itu kalau dalam ilmu pengendalian emosi kita harus ingat bahwa otak kita itu sebetulnya ada 3 bagian. Bagian gini, ya. Bagian ini adalah bagian reptilian brain, yaitu otak reptil. Otak reptil itu adalah otak yang Allah anugerahkan pada semua makhluk hidup, fungsinya untuk memberikan alarm jika ada bahaya. Kalau ada asap, ada panas, wah kebakaran, kita langsung lari. Itu otak reptil yang ngasih tahu. Bayangkan kalau kita tidak punya otak reptil, ada asap, ada panas, santai aja sampai kita terbakar. Bahaya sekali ya. Kemudian ini otak reptil ini modenya cuma 2, fight or flight. Jadi berantem atau lari gitu. Jadi kalau kita gampang tersulut emosi langsung berantem gitu, berarti itu otak reptil yang berpikir. Nah, kemudian ini yang di sini, nah ini di atasnya itu namanya ada limbik. Ini untuk emosi, empati. Kalau kita melihat orang yang menurut kita iba, kasihan ya, orang miskin atau orang yang mungkin kurang beruntung, kita menjadi kasihan. Nah, ini otak di sini. Kemudian rasa cinta itu di sini juga. Ini jadi emosi. Kemudian baik emosi maupun reptil tadi itu dibungkus atau di atasnya itu yang ini sekarang ya, yang ini adalah neokorteks. Neokorteks untuk berpikir bahasa, berpikir logis ya. Ini semuanya neokorteks. Nah, neokorteks inilah yang memberikan pertimbangan rasional. Misalnya ada orang yang menyebarkan hoax. Kalau hoax itu begitu mengancam dan kita kurang bisa mengendalikan emosi dan literasi digitalnya rendah, ketika lihat, awas, sebarkan, langsung gini. Yang aktif adalah yang mana? Yang aktif adalah yang reptil, langsung dia menyebarkan gitu si hoax itu. Kalau diprovokasi orang langsung berantem ini nih gitu. Nah, kalau si otak reptil ini aktif, maka si neokorteksnya nggak aktif, dia jadi terbuka dan dia nggak bisa berpikir, emosinya juga tidak terkendali. Nah, kalau Rasulullah ketika ada orang yang meludahi, orang yang menghina, dia tetap tenang emosinya, tidak bangkit, emosinya santai aja, kalem aja, kemudian berpikirnya tetap rasional. Jadi otak rasionalnya, cara berpikir sehatnya tetap menguasai emosi dan menguasai reptilian brain. Gitu. Nah, ini namanya palm in the hand. Brain in the palm, brain in the hand ya. Jadi ini diajarkan pada pengendalian emosi. Jadi ingat, ketika kita emosi sebetulnya reptil yang bekerja. Nah, gimana caranya? Ketika kita ada sesuatu yang men-trigger emosi kita, bahkan reptilian brain kita yang membuat kita marah-marah nih, kita harus tarik nafas, ambil jeda. Kalau Rasulullah mensunahkan untuk duduk, kemudian berwudu ya. Itu biar kenapa? Biar si emosinya adem, kemudian reptilnya nggak bangun dan tetap berpikir secara rasional dan dengan akal sehat. Biarkan neokorteks. Coba pikirkan, kalau saya melakukan ini apa akibatnya? Banyak sekali yang akhirnya reptilnya bekerja, melakukan sesuatu kekerasan. Setelah reda, si neokorteksnya baru berpikir, aduh ternyata yang saya lakukan tadi salah, dan ternyata ini membuat saya menyesal. Dan menyesal terjadi setelah kejadian ya. Penyesalan itu setelah kejadian. Kalau sebelum kejadian namanya pendaftaran ya. Oke. Itu, jadi ini tipsnya, ingat dengan otak ini. Jadi pastikan neokorteks kita selalu menjadi pemimpin dan mengendalikan emosi dan mengendalikan reptilian brain kita. Begitu Haris Fauzi ya. Nah,
teman-teman semua sudah mendengarkan jawaban yang sangat baik dari Kang Irfan Amali.